Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali kita jumpa lagi di channel YouTube Victory Church Indonesia. Saya Sandy Sujak, suami saya Doni Tompunu. Kami menikah 21 tahun, kami dikaruniai 3 putri. Fania usianya 20 tahun, Vanessa usianya 14 tahun, dan Valerie 12 tahun. Kami bersyukur sampai saat ini kami boleh menikmati berkat Tuhan dalam pernikahan dan keluarga kami. Namun hari ini saya ingin menceritakan dan berbagi kepada Bapak Ibu Saudara tentang bagaimana masa lalu saya sampai Tuhan memulihkan hidup saya dan saya boleh menerima panggilan Tuhan dan boleh melayani Tuhan bersama suami dan anak-anak bersama jemaat Tuhan Victory Church sampai hari ini. Semua di balik kejadian yang indah itu pasti ada hal-hal yang kita pastinya lewati, masa-masa sulit, masa-masa yang mencekam, masa-masa yang kehilangan harapan. Tetapi bagaimana kita bisa menembus semua masa-masa gelap itu, saya percaya semua karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Saya berikan tema kesaksian hidup saya, Your past is not your future. Masa lalumu bukan masa depanmu, saudara. Ya, jadi saya ini anak pertama dari 4 bersaudara, adik saya 3 laki-laki semua. Kami lahir dari keluarga Kristen, jadi papa memang sudah sebagai aktivis gereja, setia dalam pelayanan, dan dia sudah berkhotbah sebagai ketua majelis dan ketua pelayanan anak sekolah minggu dan anak muda pada saat itu. Mama saya latar belakangnya Muslim, ya, tetapi akhirnya terima Tuhan Yesus dan akhirnya menikah dengan papa saya. Nah, pada waktu papa mama saya masuk dalam pernikahan, saya sudah ada di dalam kandungan mama saya tuh 3 bulan, ya, dan saya baru tahu belakangan bahwa ternyata sebenarnya papa mama saya waktu itu belum disetujui karena masalah perbedaan agama, dan akhirnya pernah dalam perjalanan mama saya hamil saya itu, mama saya mengambil keputusan untuk menggugurkan saya. Ya, sudah sempat minum obat dari dokter berapa kali dan jamu-jamu, dan puji Tuhan akhirnya saya lahir dengan normal, ya, dan sehat, saudara, semua karena anugerah Tuhan. Nah, tetapi dalam masa perjalanan masa kecil saya terjadilah satu badai dalam pernikahan orang tua saya. Jadi di usia 4 tahun papa itu selingkuh, jatuh dengan seorang wanita, dan akhirnya pada waktu itu yang saya tahu papa itu suka berantem sama mama, omongan kasar, pukul, loncat jendela, dari pulang malam, ya, pulang pagi sampai akhirnya tidak pernah pulang. Ya, itu pada waktu saya usia 4 tahun. Ya, saya sempat merasakan kehidupan yang indah itu bersama mama dari papa, ya, karena oma sayang saya, urus saya setiap hari dan mempersiapkan semua kebutuhan saya sampai antar saya ke sekolah. Ya, puji Tuhan saya menikmati masa-masa indah bersama oma. Tapi itu tidak berlangsung lama karena pada waktu saya usia 5 tahun oma saya itu meninggal, saudara. Ya, dan akhirnya benar-benar pada kenyataan hidup papa tuh sama sekali tidak pernah pulang, ya. Mama pada saat itu masih bekerja, jadi dua-duanya papa mama saya karirnya bagus, papa di Konoko perusahaan minyak, mama di Ahyapko, ya, dan mereka berdua sangat diberkati pada usia muda di pernikahan mereka, sudah punya rumah, punya kendaraan, secara keuangan bagus, ya, tetapi karena papa saya selingkuh akhirnya semua jadi berantakan, ya. Dan saya bertumbuh dari kecil dengan satu ancaman, dengan satu perasaan terancam, saudara, ya, perasaan di mana saya juga ketakutan. Ya, saya juga memergoki secara langsung papa saya datang ke rumah di saat mama saya bekerja membawa seorang wanita. Papa saya masukin baju di koper. Ya, sejak itulah papa saya pergi. Dan pada waktu perjalanan masa kecil itulah saya mulai mengalami yang namanya sering kejang-kejang. Nah, waktu itu kemungkinan semua berpikir bahwa saya ini ayan, tapi ternyata secara medis tidak ada masalah di ayannya, ya, tidak ada masalah kejang-kejang itu dengan masalah ayannya, tetapi memang akhirnya psikolog dan psikiater bilang bahwa anak ibu ini stres, ya, depresi, ya, dan sudah menikmati satu fantasi, ya, seksual di dalam pikirannya sehingga dia suka kejang-kejang. Jadi kejang-kejang itu bukan karena sakit penyakit tapi fantasi seksual, saudara. Saya juga bingung, ya, kenapa anak kecil bisa dan katanya itu ke arah masturbasi gitu, ya. Nah, saya tidak mengerti, tetapi itu berjalan terus dan saya lewati masa-masa saya akhirnya juga nggak bisa kuasai di depan orang pun seperti itu, kejang-kejang. Tetapi akhirnya dalam pertumbuhan saya sebagai seorang anak, ya, saya banyak mengalami masa-masa saya sendiri, saya dititip-titipkan. Jadi saya itu sering ke keluarga mama saya, keluarga papa saya, dan akhirnya pada usia 3 SD saya sering dititipkan oleh pembantu rumah tangga yang bekerja di rumah kami.
Ya, tapi karena rumah saya sering kosong, jadi papa saya memang sama sekali tidak pernah pulang. Nah, mama saya itu setiap hari sibuk dengan urusan pelayanan gereja. Ya, karena mama saya memang akhirnya menyemplungkan diri, mengaktifkan diri dengan pelayanan gereja. Karena masa-masa itu pastinya juga mama saya mengalami tekanan ya, karena papa tinggalkan. Dan mama saya berusaha dengan mengikuti semua kegiatan gereja supaya imannya itu kuat untuk dia dapat menghadapi persoalannya. Tetapi saya dan adik saya waktu itu cuma satu, Mervin, kami tidak bisa terima keadaan itu. Karena kami akhirnya merasa sebagai anak, orang tua kami sama sekali tidak peduli kami gitu ya. Jadi waktu itu saya ingat itu kejadiannya waktu saya kelas 3 SD ya, dimana memang karena diasuh oleh seorang pembantu dan majikannya sering tidak ada di rumah, akhirnya pembantu saya itu bawa pacarnya ke rumah. Jadi pada waktu saya kelas 3 SD, adik saya 1 SD, saya sudah melihat untuk pertama kalinya seorang pria dan wanita melakukan hubungan seks itu bukan dari film atau blue film ya, stensil atau misalkan video porno, bukan, tetapi langsung di depan mata saya. Yaitu yang pembantu saya lakukan, hampir sering sekali saya lihat itu kejadian. Tetapi bukan hanya berhenti di 1 pembantu, 2 pembantu, 3 pembantu. Ya, jadi orang tua atau opa-oma yang punya anak atau punya cucu ya, yang sekarang ini memang sudah ada CCTV, tetap harus berhati-hati dan waspada, karena walaupun ada CCTV tetap ada bagian sisi gelapnya, kita bisa kecolongan juga. Dan itu yang terjadi pada waktu saya kelas 3 SD. Jadi saya sering sekali melihat hal-hal yang cabul itu, saudara, secara langsung dengan mata saya sendiri gitu ya. Dan itu mempengaruhi otak saya, itu sering akhirnya berpikir yang porno. Ya, jadi dari kelas 3 SD saya sudah berhalusinasi dan berfantasi seksual ya, hal-hal yang cabul, saudara. Dan itu akhirnya terus mengikat saya ya. Saya ingat waktu itu opa saya kedatangan tamu temannya dari Belanda. Ya, di rumahnya itu, saudara, banyak sekali buku-buku stensil ya, buku-buku yang cabul, dan itu saya sudah baca dari kelas 3 SD sampai kelas 6 SD. Nah, karena faktor, saudara, otak saya juga sudah dirusak dengan hal-hal yang cabul, akhirnya itu mengikat saya ke dalam hal-hal yang membawa saya menikmati fantasi seksual secara pribadi, yaitu masturbasi. Dan pada akhirnya saya ingat sekali pada waktu saya kelas 5 SD, umur saya 11 tahun, ya, itu ada pembantu laki-laki di rumah nenek saya. Dan saya ingat waktu itu sekitar dua orangan itu melecehkan saya. Tapi ada 1 orang yang mendekap saya, bawa ke gudang, mendekap saya dan saya dibawa ke gudang, dan akhirnya saya dilecehkan, saudara, secara seksual. Itu kelas 5 SD. Saya ingat saya belum dapat haid, tapi waktu itu saya ingat saya waktu melihat diri saya sudah merasa kotor, saya sudah merasa najis, saya sudah merasa kayak nggak berharga gitu ya, karena saya sudah merasa saya sudah ternodai. Dan saya ingat kejadian dari saya itu menolak sampai setiap hari akhirnya saya tuh dengan rela mau diajak dia gitu ya, dan akhirnya melakukan hal-hal yang najis seperti itu, saudara. Dan itu tidak ada yang tahu karena saya juga tidak cerita dengan mama saya ya, apalagi papa saya yang tidak pernah pulang ya. Saya keep ya, saya simpan baik-baik kejadian itu. Dan sejak kejadian kelas 5 SD itu akhirnya saya mulai ya 6 SD saya mulai stres, saya mulai lari ke rokok, setiap stres ngerokok, saya mulai, saudara, mengalami yang namanya jatuh cinta. Dan ketika saya berpacaran ya, saya juga akhirnya melakukan hubungan free sex ya, dan itu terjadi pada waktu saya lulus SD. Dan itu terus perjalanan hidup saya, saudara, sepanjang SMP dan SMA itu jatuh dari pria ke pria. Jadi selalu kehidupan saya jatuh di dalam kehidupan seks bebas, saudara. Dan saya juga lebih merasa nyaman berteman dengan teman-teman yang senasib dengan saya, yang keluarganya broken home juga, karena saya berpikir ya udahlah kita lebih cocok gitu ya, karena saya juga malu ya kalau bergaul dengan teman-teman yang punya orang tua. Selalu kalau mereka datang ke rumah saya ditanya, papa lu kemana Sen, papa lu kemana? Saya jawab sekali urusan bisnis, terus-terusan ditanya. Akhirnya itu membuat saya semakin minder dan tidak nyaman. Akhirnya saya memilih bergaul dengan orang-orang yang broken home semuanya, dan itu membuat saya juga jadinya oke gitu secara perasaan saya. Dan akhirnya, saudara, dari kejatuhan demi kejatuhan, SMP juga akhirnya saya mencoba obat-obatan, ganja, ya saya mulai mengenali namanya dunia dugem. Waktu itu zamannya saya roller skate ya, sepatu roda. Di siang hari kita bolos, kita habiskan waktu, saudara, dengan hal-hal yang tidak baik, saudara. Dan itu terus menjerumuskan saya, saudara, setiap hari. Ya herannya, saudara, memang karena memang yang pasti karena saya memang anak yang
anak yang ada di kandungan mama saya, karena memang mama saya belum dalam pemberkatan nikah yang kudus. Jadi mama saya waktu hamil saya di luar pernikahan. Jadi yang pasti pada waktu saya lahir saya sudah membawa benih perzinahan, benih kenajisan. Ya mama saya juga pernah menggugurkan saya, jadi saya juga membawa benih penolakan. Jadinya terjadilah satu kehidupan dalam diri saya itu saudara ya, satu kerusakan di area gambar diri, di mana juga papa saya tidak pernah memberikan identitas yang baik terhadap saya. Papa saya tidak pernah menatap wajah saya, bilang bangga sama saya, sehingga akhirnya saya mulai mencari-cari perhatian, mencari kasih, mencari identitas dalam hal ya dengan kepria, saudara. Ya saya mulai akhirnya berpacaran dari satu ke satu, ya terus perputarannya seperti itu, dan akhirnya ujung-ujungnya setiap pria yang akhirnya mendekati saya ujung-ujungnya hanya mau memanfaatkan tubuh saya, dan saya juga akhirnya juga dengan sukarela melakukan hal itu, saudara. Justru yang saya bingung pada saat itu ketika saya berpacaran, pacar saya justru tidak menyentuh saya, tidak mencumbu saya, tidak mencium saya, justru saya merasa malah tidak berharga, saudara. Jadi untuk merasa berharga, saya pakai baju yang seksi-seksi ya, saya sengaja gitu untuk cari perhatian pacar saya itu, sehingga saya bisa disentuh, dicium, dan bahkan selebihnya itu saya justru merasa berharga. Jadi benar-benar pola pikir saya ya sudah hancur sekali ya. Justru saya akhirnya dengan sembarangan menyerahkan diri dengan berbagai pria. Tidak berhenti di masa SMA pun seperti itu, dunia dugem setiap malam sampai subuh saya lewati, saudara. Dan saya tidak pernah lupa, saya ingat sekali waktu itu puncaknya papa saya jemput saya dan ajak saya nginep di rumahnya. Nah ini satu peristiwa yang menjadi satu titik kritis dalam hidup saya. Ya, dimana untuk pertama kalinya akhirnya papa saya ajak dimana ke tempat rumah yang papa saya tinggal dengan wanita itu. Ya, saya memang sudah tahu papa saya tinggal dengan seorang wanita, saudara, tetapi saya tidak pernah melihat secara langsung. Nah, pada momen itu ketika saya nginep di rumah papa saya kaget sekali ya. Jadi untuk pertama kalinya saya lihat bagaimana papa saya mesra dengan tante itu, dengan kedua anaknya. Jadi tante itu seorang janda, punya 2 anak putri, bukan anak kandung papa saya, tapi saya melihat bagaimana kemesraan dan keharmonisan mereka di rumah itu. Jadi saya di situ secara mental juga saya shock, saya nggak sanggup, saudara ya. Saya akhirnya menahan diri saya untuk menangis karena saya juga malu saat itu. Memang secara luar saya tetap tersenyum. Ya, saya tetap ngobrol dengan baik, kita makan malam bersama. Ya, saya masih punya pengharapan malam itu papa saya tuh ajak saya tidur sama papa saya karena saya kangen sekali sama papa saya. Ya, dulu untuk ketemu papa itu rasanya susah sekali, bisa dengar suaranya di telepon aja udah senang buat saya. Lagu kesukaan saya tuh yang Ayah dengarkanlah aku ingin bertemu. Jadi karena saking kangennya saya pada saat malam itu saya pengen banget peluk papa saya. Tapi apa yang terjadi? Malah saya tidur dengan kedua anak tante itu. Ya, saya di tengah, yang sulung di kanan, yang nomor 2 di kiri. Dan tahukah Anda, sepanjang malam saya menangis dan bener-bener rasa sakit sekali di hati saya. Saya nggak bisa terima kenyataan ini, dan saya bilang di hati saya, papa jahat. Papa sudah sia-siakan hidup saya. Saya ini anak kandung papa, wanita satu-satunya papa. Sia-siakan hidup saya. Papa lebih sayang anak orang daripada anak kandung papa sendiri. Dan di situ, saudara, saya menangis, saya sedih ya, saudara ya. Dan akhirnya pada sejak kejadian itu ya, saya tanpa saya sadar saya juga mengutuki wanita itu. Dan saya katakan, kamu ini memang perempuan murahan, perempuan gak benar, pelacur. Kamu sudah menghancurkan keluarga saya dan sudah merebut papa saya. Dasar kamu perempuan murahan. Tidak di mulut, tapi semua itu di hati saya. Ya, dan pada akhirnya sejak kejadian itu saya penuh dengan kemarahan, saudara. Saya penuh dengan dendam. Ya, saya akhirnya tambah berontak, tambah gak karu-karuan hidup saya. Sampai akhirnya, saudara, pada waktu kelas 2 SMA, saya pacaran dengan seorang pria yang kira-kira 13 tahun lebih tua dari saya. Dan setelah 3 bulan kami pacaran, saya baru tahu ternyata pacar saya itu adalah statusnya masih suami orang. Artinya dia punya seorang istri, saudara. Saya benci dengan apa yang perempuan itu lakukan terhadap papa saya. Dia menjadi seorang pelakor ya, perebut suami orang. Tapi saya sendiri akhirnya juga, saudara, menjadi seperti itu. Saya pacaran dengan suami orang kelas 2 SMA. Ya, dan akhirnya justru di tengah-tengah saat itulah terjadi satu terobosan ya dalam kehidupan keluarga saya. Memang saya salut ya, saya bersyukur punya seorang ibu yang kuat keimanannya di dalam Tuhan. Mama saya pendoa, mama saya setia di dalam Tuhan, mama saya mengampuni papa saya. Dan akhirnya tahun 89 itu papa saya memang kembali pulang ke rumah.
Tapi dalam keadaan yang sudah benar-benar bangkrut, tidak punya apapun, ya di situ pun saya dan adik-adik saya suruh mama saya bercerai. Saya bilang, mama, jangan mama pertahankan papa, lebih baik kita hidup tanpa papa. Ya, papa sudah menghabiskan uang mama semua hasil warisan habis untuk modal bisnis papa dan tidak ada hasilnya. Satu-satunya aset kita tinggal rumah ini. Ya, memang rumah yang kita tempatkan pada saat itu dibeli atas nama mama karena mama bekerja dulu. Dan saya sudah bilang mama saya, kalau mama cerai, mama bisa berhak mendapatkan rumah ini kembali. Tapi kalau mama papa bersatu, rumah ini akan disita bank, saudara. Dan akhirnya mama saya ngomong, Sandy, papa kamu adalah suami mama. Utang papamu adalah utang mama. Menurut saya itu gila banget ya, saudara. Dan saya katakan mama saya, mama bodoh. Mama hanya dimanfaatkan papa. Ya, tetapi mama saya tetap bilang bahwa apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ini yang menjadi doa mama, papa kembali, papa dipulihkan, kita sekeluarga dipulihkan, dan nanti kamu lihat Sandy, Mervin, Reky, Hesky, semua anak papa mama pasti jadi pendeta. Saya langsung ngomong sama mama saya saat itu, apa? Jadi pendeta? Amit-amit jabang baik, najis gue jadi pendeta. Ya nggak mungkin lah, saudara, saat itu saya masih terikat dengan banyak hal, saya jadi pendeta, mana mungkin gitu ya. Tetapi saat itu saya menatap wajah mama saya penuh dengan iman, saudara, dan saya abaikan saja apa yang mama saya katakan. Akhirnya betul, ya, rumah kami harus terpaksa dijual lelang dan kami keluar dari rumah itu dalam keadaan benar-benar nggak bawa apa-apa. Ya, di tengah kondisi seperti itulah saya kenal pacar saya yang suami orang ini, saudara, dan akhirnya saya banyak difasilitasi oleh pacar saya ini secara kehidupan. Jadi ketika papa sudah tidak mampu, ya dulu kan dari kecil my money is my father, saudara, ya, karena papa saya memang tidak pernah pulang, tetapi secara keuangan kami dipenuhi. Tapi setelah papa saya bangkrut, ya saya punya pacar yang bisa membackup kebutuhan saya dan saya merasa tercover. Jadi akhirnya disitulah terjadi satu masalah, ya, di saat papa saya pulang udah bawa hutang, udah kehilangan rumah, mau sewa rumah kontrak aja nggak ada duit, saudara, rumahnya padahal cuma rumah kecil BTN, dan disitulah badai keuangan terjadi dalam keluarga kami. Nah, tapi pada saat itu saya sudah merasa nyaman karena saya sudah punya pacar yang bisa membackup saya, ya. Papa selalu menasihati saya tentang kita terus sering berantem, saudara, dan saya bilang sama papa saya juga sudah tidak berharap papa kembali, ya, tetapi papa saya tetap sabar, saudara, dan disitulah saya mulai melihat, ya, papa mama saya semakin menyatu, ya, dan akhirnya saya keluar dari rumah, saya tinggal sama nenek saya. Hidup saya makin hancur, saudara. Saya mencintai seorang pria yang memang sudah dimiliki orang lain, ya, sehingga saya juga masih banyak, saudara, di belakang dia, ya, saya juga jatuh bangun, saudara. Saya mabuk-mabukan, itu terus terikat dengan obat-obatan, minuman keras, bahkan narkotik, saudara. Saya merasa frustasi, saya merasa nggak ada yang sayang saya, semua pria-pria toh juga akhirnya hanya menyakiti saya, ya, saudara, ya. Saya merasa diri saya sebagai korban atas perbuatan orang lain. Saya hancur nih karena papa, saya hancur ini karena mama, saya hancur begini karena setiap pria-pria yang saya kenal. Jadi saya selalu berpikir saya ini korban atas perbuatan orang lain. Itu yang membuat saya semakin frustasi. Sampai satu titik saya berniat ingin membunuh diri saya, dan total itu selama 3 kali saya sudah berusaha untuk membunuh diri saya. Tapi saya percaya semua karena kuasa doa. Akhirnya setiap kejadian-kejadian ketika saya mau bunuh diri saya, Tuhan itu luputkan saya dari maut. Ya, sampai yang ketiga pun, yang terakhir, yang menurut saya tuh paling benar-benar fantastik, saudara, ya. Saya udah berniat bunuh diri, bawa teman saya udah berniat nubrukin diri ke tronton atau ke tiang listrik, tapi semuanya itu diluputkan Tuhan, saudara. Nah, dari sejak kejadian saya mau bunuh diri yang ketiga itu, tapi akhirnya saya selamat, saudara. Saya akhirnya ada seperti sebuah kesadaran gitu, ya. Aduh, kalau saya mati, saya masuk mana ya? Kayaknya seperti saat itu seperti dibukakan. Dulu kalau orang ngomong sama saya, hati-hati lo Sen, lo dosa mulu masuk neraka, malah saya sautin dia, biarin aja. Emang kenapa kalau gue masuk neraka? Enak malah di neraka. Ngapain di surga putih semua, bosenin, saya bilang begitu. Tapi ketika pada saat itu justru yang kejadian saya mau bunuh diri ketiga itu tidak jadi, saya diluputkan dari maut. Saya seperti ada selaput yang disingkapkan, saudara, bahwa ternyata ada surga dan neraka, dan itu benar-benar real gitu, ya. Saya justru takut mati. Ya, saya justru merasa apa ya, waduh, kalau saya mati sekarang saya masuk mana nih? Ya, di situ malah saya jadi takut, dan saya ingat di tengah situasi setengah mabuk itulah saya untuk pertama kalinya selama saya jadi orang Kristen, saya berseru dari hati saya, saudara. Tuhan Yesus, tolong saya. Saya mau berubah, Tuhan, saya tapi nggak mampu. Saya ingat, saudara, bukannya berarti dalam keadaan saya hancur, saya nggak ingin berubah. Siapa sih, saudara, orang yang hancur yang nggak ingin berubah jadi baik? Saya pun juga ingin. Ya, saya pernah beberapa kali ikut retret, saudara. Setiap habis ikut retret, dari 1 bungkus rokok,
Pulang malah tambah parah, jadi 2 bungkus, jadi 3 bungkus, jadi 4 bungkus. Saya bukannya tidak pernah mencoba, saya pernah mencoba ikut-ikut kegiatan rohani dengan berharap ketika saya ikut retret pulang saya bisa berubah. Tapi kenyataannya saya makin terpuruk seperti orang yang masuk ke dalam lumpur, saudara. Makin saya bergerak, makin dalam. Itu yang saya rasakan sampai saya akhirnya frustasi. Ya udahlah, emang nasib gue sudah begini, emang dari sononya gue udah begini, gue emang udah gak bisa berubah. Itu yang saya pikirkan. Ya, saya juga ingat kejadian waktu kelas 3 SD, oma saya itu pernah ngomong seperti ini sama saya. Sandy, kamu tuh sekarang hidupnya sial karena mama kamu sudah meninggalkan keyakinannya. Kamu nih kalau mau bener-bener hidup kamu nih beruntung nih, kamu harus balik ke keyakinan mama kamu. Kalau kamu seperti ini terus, udah papa mama kamu pisah, ya mana ada nanti laki-laki yang mau sama kamu. Bayangkan saudara, saya ingat dari kelas 3 SD saya udah ditanemin seperti itu. Ya, bolak-balik. Mana ada laki-laki mau sama kamu katanya. Dan kalau laki-laki pun itu mau sama kamu, mana ada orang tuanya yang mau punya menantu seperti kamu. Ya, berbesan dengan keluarga yang sudah berpisah itu aib. Memang nenek saya itu sangat bibit bebet bobot, saudara ya, memperhatikan keturunan gitu ya. Sehingga saya waktu itu sudah berpikir begini, oh kalau pernikahan papa mama saya hancur, berarti hidup saya hancur. Saya sudah tidak punya masa depan, tidak ada pria mau sama saya. Yaitu yang memicu saya juga tambah hancur, saudara. Tapi saya ingat waktu ketika kejadian pada waktu itu, waktu saya mau mati itu terus saya tidak jadi, saya berseru Tuhan Yesus tolong saya. Itu saya merasa, saudara, jangan pernah anggap remeh ketika kita berseru nama Tuhan, saudara. Kita panggil Tuhan Yesus dari hati kita. Tuhan itu mendengar seruan hati kita. Dan saya seperti merasa ada di sebuah padang gurun yang kering, saudara. Saya haus sekali. Tapi pada saat itu ketika saya berseru Tuhan Yesus tolong saya, itu seperti ada air, saudara, yang mengalir dan saya teguk air itu yang membuat saya tuh tenang, saudara. Itu pertama kalinya saya jumpa Tuhan Yesus, saudara. Saya mengenal Tuhan. Ya, itu dan sejak saat itu saya tuh ada kerinduan ya, saudara, yang dari tadinya tidak mau baca firman, saya mulai baca firman. Dan ayat firman Tuhan yang saya baca untuk pertama kalinya adalah Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itu membuat saya sadar, oh pantesan hidup saya selama ini menderita, gak berbahagia, karena saya duduk di dalam kumpulan pencemooh, karena saya berdiri di jalan orang berdosa, karena saya mendengar nasihat orang fasik. Akhirnya saya celik, saudara. Oh, berarti saya harus berubah. Dan saudara, ketika hati kita mau berubah, Tuhan itu bukan jalan luar biasa. Akhirnya saya ingat waktu itu di bulan Februari tahun 95, saya akhirnya tanpa saya planningin ya, waktu itu bahkan itu di tengah kepahitan saya ikut retret. Padahal saya udah bosan banget ikut retret karena percuma untuk saya tuh semuanya sia-sia. Ya, tapi hari itu saya memutuskan, oke, saya mau ikut. Tetapi retret yang kali ini, saudara, itu benar-benar beda. Di situ saya dengar sesi tentang hati Bapa. Saya ingat Bapak Edilio yang khotbah ya waktu itu, saudara. Saya dijamah Tuhan. Saya itu udah mau nangis, tapi saya tahan. Prinsip hidup saya, jangan satu orang pun lihat saya menangis. Ya, jadi saya tuh orang yang pintar bersandiwara, saudara, biangnya pembohong lah pokoknya, orang yang pintar buat alasan, lidah saya dolak-dalik, saudara, penuh dengan kebohongan. Dan saat saya dijamah Tuhan pun saya masih gengsi, jangan sampai air mata ini keluar dan dilihat orang. Ya, saya ingin dinilai sebagai wanita yang tegar, wanita yang kuat, Wonder Woman, saudara, padahal hati saya hancur, saudara. Tapi saat itu saya nggak bisa lupa, saya duduk paling belakang, ya di tas saya itu masih ada rokok, masih ada ganja, masih ada obat, masih ada minuman keras. Tapi ketika ya hamba Tuhan Bapak Edilio menantang, siapa di sini yang mau diubahkan Tuhan, siapa di sini yang mau dipulihkan Tuhan, saya nggak bisa tahan kaki saya, saudara. Saya langsung berdiri dan lari ke depan. Dan begitu didoakan saya terjatuh, saudara. Ya, saya berjumpa dengan Tuhan. Ya, di tempat itulah saya ambil keputusan. Papa saya juga ada di retret itu, datang peluk saya, minta maaf. Dan saya nggak tahu, saudara, dari dendam yang kesumat ini, saudara, yang sudah saya katakan dari saya kelas 3 SMP itu sampai mati, saya nggak bisa ampunin Papa. Hari itu kasih Tuhan itu menjamah saya, mengubah paradigma saya, memulihkan saya. Sampai akhirnya saya bisa melepaskan pengampunan walaupun dengan sulit, tertata-tata. Pada waktu saya disuruh doa, saudara, saya katakan saya ampuni. Waktu disuruh ngomong pa, tidak. Saya ingat semua kejadian, Papa jahat. Saya ingat lagi ingatan-ingatan di mana waktu SD saya berharap papa mama saya bisa jemput saya. Saya iri melihat sahabat saya dijemput papa mamanya, dikasih roti, dikasih susu. Sementara saya selalu supir pun sering terlambat jemput saya karena pacaran, saudara. Saya akhirnya harus nunggu lama, kepanasan, kelaparan.
Saya ingat kejadian-kejadian lalu, papa lebih sayang anak orang daripada anak papa sendiri. Papa nggak tahu kalau anak papa tuh sudah hancur dari kelas 5 SD, sudah dirusak. Saya nggak bisa, saudara. Saya ulangi lagi. Tuhan, saya ambil keputusan untuk ampuni. Papa tidak, saya marah sekali, saudara. Saya teringat setiap momen demi momen di mana papa jahat. Setiap Natal, papa nggak pernah datang. Setiap saya naik kelas, ambil rapot, papa nggak pernah datang. Bahkan saya ulang tahun, papa pun tidak ada. Saya merasa benci sekali sama papa. Tapi itu semua karena kuasa Tuhan, saudara ya. Yang ketiga, ketika saya doa, Tuhan, aku ambil keputusan. Aku mau ambil keputusan untuk mengampuni papa. Saya akhirnya bisa ngomong, saudara, saya merasa ringan. Saya langsung peluk papa saya juga peluk saya nangis, saudara. Ya, itu momen pertama, saudara, yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Di momen selanjutnya saya pernah mengalami lawatan Tuhan ketika seorang hamba Tuhan mendoakan saya. Saya ini sering merasa terintimidasi, saudara. Kamu tuh sampah, kamu tuh najis, kamu tuh perempuan yang kotor, kamu tuh gak layak. Siapa yang mau sama kamu? Kamu tuh udah gak ada masa depan. Saya sering sekali terintimidasi seperti itu. Dan kalau udah datang intimidasi seperti itu, kepala saya tuh pusing, saya suka jedot-jedotin di tembok. Saya seperti merasa udah gak ada jalan terang lagi. Itu yang saya sering alami, saudara. Dan itu berulang-ulang. Ya, tapi di momen itu ketika hamba Tuhan itu ngomong dan mendoakan saya, saudara, di sebuah acara yang lain lagi ya, dan dia berkata, aku sudah ampuni kamu, Tuhan itu sudah ampuni kamu. Saya tetap nggak terima. Tidak, saya orang berdosa, saya orang yang najis, saya wanita yang sampah, yang nggak berguna. Ya, saya melawan kata-kata pendeta itu. Tapi ketika saya melawan, saya jatuh, saya rebah, saudara. Akhirnya ketika saya rebah, saya nggak ingat lagi keadaannya, saya cuma diperhadapkan dengan satu hal yang saya lihat hari itu. Ada satu pribadi, dan saya percaya itu pribadi Tuhan Yesus yang menghampiri saya. Dia datang membawa baskom, saudara, yang tinggi, ember tinggi yang besar, saudara. Dia bawa, dan ketika saya jatuh, dia berlutut di samping saya, saudara. Dan dia katakan seperti ini kepada saya, "Ya anakku, memang kamu orang berdosa." Saya langsung diam, saudara. Saya langsung hening, keluar air mata, saudara, mengalir. Ketika Tuhan bilang, kamu memang orang berdosa, kamu wanita yang najis, kamu sampah, kamu berzina, kamu pembohong, kamu pemberontak. Kamu sudah melakukan banyak dosa dalam hidupmu. Saya diingatkan lagi, saudara, bagaimana waktu saya pacaran dengan pria yang 13 tahun lebih tua. Ya, pada saat saya mau ujian waktu itu kelas 3 SMA, saya pernah 2 kali, saudara, mengaborsi. Saya hamil karena saya nggak siap, saya aborsi 2 tahun lagi kemudian. Saya ulangi, itu yang resmi ke dokter, belum yang semua yang saya alami ketika saya telat haid, saudara. Saya nggak pakai tes, saya minumin obat itu udah berapa kali. Saya merasa, makanya di situ saya sebagai pembunuh, sebagai wanita yang nggak punya hati, saudara. Tuhan ingatkan semua, ya kamu sudah aborsi, kamu sudah berbuat jahat, ya kamu merusak rumah tangga orang. Semuanya itu kayak dibeberin semua apa yang pernah saya buat gitu, saudara. Ya tapi ya kamu harus tahu, hari ini aku Tuhan datang menghampirimu. Ya saya lihat, saudara, pada waktu itu, jadi Tuhan itu kayak ngambilin Tuhan ambilin kotorannya, ya saudara. Saya rasakan dari ujung rambut saya tuh, ini kotoran hidup kamu, saya dibuang tuh ke baskom yang tinggi itu. Ya dibuang dari mata, hidung, mulut, saudara, kuping, tenggorokan, semua, tangan-tangan, badan saya, hati saya, semua, perut saya, saudara, banyak sekali. Itu sangat kotor, hitam, bau, saudara, kental seperti itu. Saya lihatnya dia jijik sekali. Aku buang semua kotoran kamu, aku buang semua kenajisan kamu, aku buang semua dosamu saat ini juga. Sampai ke ujung-ujung kuku kaki saya merasakan, saudara. Dan hari itu saya melihat Tuhan membalurkan seperti orang disabunin, saudara, tapi itu darah. Dan saya memandang kepada salib Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Ya, dia menebus saya dari dosa. Saya nangis. Terima kasih Tuhan, betapa kasih-Mu luar biasa, Engkau mau menerima aku. Hari ini aku membasuh hidupmu, anakku. Tuhan tuh kayak sabunin saya, saudara, tapi dengan darahnya. Dan hari itu saya merasakan satu penerimaan yang luar biasa dari tatapannya yang penuh kasih. Aku mengasihimu, aku mati untukmu. Saya secara pribadi tuh mengalami satu pengalaman di mana Tuhan, ya saya tahu Tuhan Yesus mati buat semua orang, tapi hari itu saya seperti mengalami satu pengalaman pribadi di mana Tuhan Yesus hanya mati buat saya. Aku mati untuk kamu karena aku mengasihimu. Dibersihkan semua, saudara, ujung rambut, ujung kaki, semua dibalut dengan darah. Itu saya lihat semua sekujur tubuh saya penuh dengan darah. Mulai hari ini, ya hidupmu tidak akan pernah menjadi sama lagi. Ya, lalu saya disiram air, saudara.
Hari itu saya tidak tahu dan tidak paham ayat Alkitab, tapi terdengar dari hati saya bahwa aku menjernihkanmu dari semua kenajisanmu. Aku membersihkan hatimu dan aku memberikan kepadamu hati yang baru. Hati yang taat dan dijauhkan daripada tubuhmu, daripada hatimu, hati yang keras. Aku akan menjadi penyembahku anakku. Dan ternyata itu ada di dalam kitab Yeskiel, saudara ya, 36 ayat 25, 26, 27. Dan saat itu juga Tuhan berkata, kamu adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17 itu menjadi ayat pegangan saya. Setelah saya disiram air, saudara, saya melihat saya dipakaikan baju putih oleh 2 orang malaikat, saya dikasih bando bunga-bunga, saudara. Dan saat itu Tuhan berkata, mulai hari ini kamu adalah putriku, kamu adalah anakku. Saya sembuh, saudara. Saya bisa mengampuni semua apa yang menjadi ganjelan unek-unek di hati saya lepaskan. Dan saya ingat, saudara, pada waktu proses dari pemulihan ini, saya berkata, Tuhan, saya gak mau kembali lagi ke masa lalu saya. Saya gak mau pertobatan ini hanya pertobatan sementara. Lalu Roh Kudus memimpin, kalau kamu mau benar-benar bebas dan pertobatan kamu ini menjadi pertobatan yang sejati, kamu harus akui semua yang sudah kamu perbuat kepada papa mamamu. Waduh, di situ saya juga seperti apa ya, memang saya sudah mengalami lawatan Tuhan, saya sudah tidak merokok, saya sudah tidak ngobat, saya sudah tidak dugem dan sebagainya, saudara. Tapi saya belum bisa putusin pacar saya itu. Saya merasa ini yang paling sulit dalam hidup saya. Tapi saya tahu tubuh saya sudah diperbaharui, saya nggak mungkin kembali melakukan hal-hal yang najis lagi. Itu berarti saya menyakiti hati Tuhan. Dan hari itu, saudara, di tengah kondisi saya sedang galau, sedang bagaimana caranya ini, akhirnya Roh Kudus menuntun saya, kamu terbuka sama papa mamamu. Akhirnya saya cerita semua tanpa ditutup-tutupin. Saya sudah membohongi mereka. Dan saya sudah aborsi, saya sudah berbohong kepada papa mama, saya bilang kerja, padahal saya sering keluar kota, bahkan keluar negeri. Sebenarnya saya tuh tidak bekerja, tapi saya dampingin ini pacar saya. Di situ papa mama saya sempat kaget, tapi puji Tuhan ya, papa mama saya sudah diperlengkapi, ya sudah memutuskan juga apapun keadaan anak-anaknya, mereka mau bisa menjadi orang tua yang memulihkan, menyembuhkan, saudara. Akhirnya saat itu saya didoakan papa mama saya, ya saya sampai pelepasan, sampai dibaptis Roh Kudus, saudara, itu total 3 jam. Dan akhirnya 2 hari setelah itu saya ingat saya bersama papa mama saya ketemu ya pacar saya, dan saya ambil keputusan saya tidak bisa berlanjut lagi dengan kamu. Saya lebih memilih Tuhan Yesus saya, karena saya tahu Tuhan Yesus sudah mati untuk menebus saya dari dosa, dan saya tidak mau kembali lagi hidup dalam dosa. Dia kaget, dia shock, saudara, dia nggak percaya ya. Tetapi saya buktikan dengan waktu, saya benar-benar bertobat, saudara, dan puji Tuhan, apa yang saya rindukan, pertobatan saya itu menjadi pertobatan yang sejati, itu terjadi sampai hari ini. Ya, puji Tuhan, saudara. Dan akhirnya ketika saya bertobat, saya buka lembaran yang baru, ya. Saya mulai masuk ke dalam proses yang baru. Saya tinggalkan semua pergaulan masa lalu saya. Saya tidak pakai nomor handphone yang lama. Saya tidak pernah ketemu dengan teman-teman masa lalu saya. Ya, saya hanya bergaul dengan komunitas gereja. Waktu itu papa mama saya sudah melayani jemaat Tuhan di daerah Cikunir, Jati Bening, ya saudara, Moria Family Ministry, saudara, dan mereka melayani khususnya dalam bidang pernikahan, saudara. Akhirnya benar apa yang dikatakan mama saya, ya, papa saya pulih dan kita sekeluarga melayani Tuhan. Dan puji Tuhan, saudara, dalam perjalanan waktu saya juga akhirnya tanggal 10 April tahun 95 itu juga, setelah 2 bulan bertobat, saya menyerahkan hidup saya. Saya benar-benar merasa Tuhan panggil saya full. Ya, dulu saya sempat bekerja juga di perusahaan minyak juga, ya, dan saya sempat berbisnis, tapi akhirnya Tuhan memanggil, aku mau hidupmu sepenuhnya kamu serahkan untuk aku, dan aku mau kamu melayani aku. Dan akhirnya saya meresponi panggilan Tuhan 10 April tahun 95, dan saya serahkan hidup saya sepenuhnya untuk Tuhan. Saya mulai dari pelayanan anak sekolah minggu, pelayanan remaja, ya, sampai akhirnya Tuhan terus bawa saya dalam melayani Tuhan, dan saya diproses, saudara. Ya, dalam dunia pelayanan pun tidak mudah prosesnya. Saya bertemu dengan orang-orang juga yang menurut saya, ya, saya menghakimi mereka bermuka dua, ya, yang dulunya berharap saya bertobat, tapi setelah saya bertobat mereka menganggap saya saingan, ya. Saya melayani di lawat Tuhan, saya dibilang sesat, ya, si Sandy hati-hati tuh, dia kan masa lalunya hancur. Aduh, saya sempat tertolak lagi, saya sempat juga mau tinggalkan pelayanan saya. Tapi puji Tuhan, saudara, karena saya melayani langsung ke jiwa-jiwa, ketika saya mau kembali dan tinggalkan semua, saya ingat bagaimana anak-anak binaan saya itu panggil, Kak Sandy, jangan tinggalkan kami butuh kakak. Dan saya akhirnya memutuskan untuk kembali, saudara, ya. Dan akhirnya saya bertahan dalam tantangan di dunia yang baru, yaitu dunia pelayanan.
Ya, saya juga mengakui saya pernah menghakimi kehidupan hamba-hamba Tuhan yang dulu di mata saya hanya jago di panggung, tapi hari-harinya mereka hancur, saudara, juga karena mama saya banyak menampung ya hamba-hamba Tuhan, dan hidup mereka juga ada juga ya saudara, banyak juga yang tidak memberikan teladan. Jadi saya juga sempat apatis sama dunia kekristenan. Saat itu saya juga bereskan hati saya ya, saya tidak mau menghakimi siapapun, saya mau benar-benar bertumbuh, dan akhirnya benar saudara, saya melewati sebuah proses yang panjang dan akhirnya saya tetap bertahan. Ya, di tahun 95 itu juga saya akhirnya ikut doa puasa 10 hari, dan di sana saya pertama kalinya melihat satu sosok pria, saudara. Dia sedang bermain gitar, ya dia sedang menjadi worship leader, dan saat itu juga saya mendapatkan satu kesan di hati saya bahwa seperti Roh Kudus bilang bahwa nanti kamu akan menikah dengan dia. Saya kaget, saya pikir ini apaan sih ini, dan saat itu pun saya tidak berkenalan dengan pria tersebut ya saudara. Dan tahun depannya saya ikut doa puasa lagi 10 hari ya. Saya doa puasa itu karena saya rindu dipulihkan Tuhan, saudara. 10 hari itu benar-benar gak makan, saudara. Kenapa? Karena saya pengen pulih, saya pengen bersih dari semua ikatan-ikatan belenggu masa lalu saya. Di tahun kedua baru akhirnya saya mulai tahu, oh dia namanya Doni, ya saya Sandy ya saudara, dan berpisah lagi setahun. Di tahun depannya tahun 97 di bulan Maret baru kita akhirnya dipertemukan dalam pelayanan bersama. Ya saya waktu itu bersama teman-teman anak-anak pendeta merintis sebuah pelayanan kegerakan namanya PPRG ya, Persekutuan Pemuda Remaja Gereja, dan akhirnya saat itu ya saya mulai bangun hubungan dengan Doni yang sekarang jadi suami saya. Nah, pada waktu bangun hubungan saya sudah punya prinsip ya, sekali bertobat benar-benar saya mau hidup menurut apa yang Tuhan kehendaki. Jadi saya juga tidak mau pacaran saya seperti masa lalu saya. Jadi saya jaga kekudusan ya saudara, tapi saya ikut anjuran dari mentor saya pada waktu kami membangun hubungan 3 bulan, karena kami memang sudah memasuki tingkat bangun hubungan yang serius menuju ke pernikahan. Dan saya akhirnya memutuskan untuk cerita apa adanya semua masa lalu saya. Ketika saya bilang saya sudah aborsi, ya Doni kaget saudara. Sampai dia ngomong, orang aborsi itu sudah berhubungan seks atau belum? Dia masih polos sekali, dia belum pernah berpacaran saudara. Dari 2 SMP dia jaga tubuhnya. Dia percaya bahwa Tuhan sudah sediakan jodoh yang terbaik dari Tuhan buatnya. Dan betapa kagetnya tentunya Doni saudara waktu menghadapi kenyataan saya calon istrinya sudah hancur seperti itu. Ya saya pasti tahu ya hati dia juga hancur. Ya karena secara manusia juga dia sepertinya gak terima saudara. Tetapi lewat proses 6 bulan akhirnya Doni pun mengalami lawatan Tuhan. Remuk hati saudara, dan akhirnya dia bisa terima masa lalu saya. Dan puji Tuhan saudara, saya juga waktu itu selalu bilang sama Doni ya, saya untung dapat kamu ya, tapi kamu buntung dapat saya ya. Kenapa? Karena saya sadar saya ini barang KW, ibarat barang tuh barang second. Kalau Doni itu barang orisinil kan, barang yang asli ya, original, nggak tersentuh oleh siapapun. Kalau saya kan sudah banyak gagal saudara, bahkan hidup saya dulu juga gelap saudara ya. Tetapi pada waktu saya doa pagi saat teduh ya, Tuhan ngomong di hati saya, kamu pikir tuh kamu siapa? Pada waktu ditanya kamu pikir kamu siapa, saya sama sekali nggak bisa menjawab saudara. Saya tidak tahu identitas diri saya itu siapa. Papa saya tidak pernah menatap saya dan berkata kamu anak papa, papa bangga sama kamu. Enggak pernah saudara. Jadi waktu Tuhan tanya kamu pikir kamu itu siapa, saya juga nggak bisa jawab saudara. Saya menunduk, Tuhan kayak seperti angkat dagu saya menunduk, Tuhan seperti angkat lagi dagu saya menunduk, seperti Tuhan angkat lagi sampai 3 kali. Dan ditanya lagi, Sandy kamu pikir kamu itu siapa? Saya diam, tidak bisa jawab. Mulai hari ini kamu harus tahu bahwa kamu adalah putriku. Sandy, kamu adalah putriku, putri kesayanganku. Kamu berharga di mataku. Aku punya rencana atas hidupmu. Waduh saudara, saat itu saya nangis saudara. Secara gambar diri saudara, saya dipulihkan. Saya tahu betapa berharganya hidup saya. Tuhan punya rencana buat saya. Wow saudara, cara pandang saya berubah lagi saudara saat itu. Dan waktu saya ketemu Doni, saya bilang sama dia, mulai hari ini kamu harus tahu, saya untung dapat kamu, tapi kamu juga untung dapat saya. Karena kamu menikah dengan seorang putri kerajaan surga. Wah, saya menatap dia dengan berani saudara, tidak tertunduk lagi ya. Dan hari itu saya mengalami pemulihan. Puji Tuhan ya, tanggal 19 Februari tahun 99 kami menikah dalam pemberkatan nikah yang kudus ya. Pada waktu hamba Tuhan pendeta yang memberkati kami suruh membuka cadar dan Doni mencium kening saya saudara, itu benar-benar the first time ya. Itu benar-benar wedding kiss yang pertama saudara. Kami mau dibentuk, kami mau mengikuti aturannya Tuhan. Dan puji Tuhan sampai akhirnya tahun 2000 kami melahirkan putri pertama ya, Fania Tompunu saudara, dan kami boleh melayani Tuhan
Ya, dalam semua perjalanan hidup yang saya lewati, sungguh saudara, percayalah bahwa masa lalumu itu bukan masa depanmu. Sehancur dan serusak apapun masa lalumu, Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Kalau Anda yang mendengar hari ini, Anda seorang wanita single, Anda pernah gagal, Anda mungkin jatuh bangun dalam hubungan seksual, free sex saudara, gagal berkali-kali dari pria ke pria. Bahkan mungkin ada di antara Anda pernah melacurkan diri, Anda pernah hancur dalam kehidupan Anda bangkit hari ini, ada pengharapan buat hidup Anda. Tuhan sudah menyediakan satu orang pria yang takut akan Tuhan, yang bersedia untuk menerima semua masa lalumu asal hari ini Anda bertobat. Ketika saya bertobat, saya berubah saudara. Dulu saya berpikir kenapa semua pria akhirnya menghancurkan saya dan mau hanya tubuh saya, karena saya sendiri memang wanita yang tidak benar. Tapi ketika saya pulih, Tuhan mengirim seorang pria yang benar-benar takut akan Tuhan. Jadi kalau Anda mau masa depan Anda, pernikahan Anda bahagia, mulai dari perubahan hidup Anda. Kalau Anda wanita, Anda harus bertobat. Kuduskan dirimu karena engkau memang kudus di hadapan Tuhan. Tuhan sudah menyucikan hidupmu dari dosa. Tuhan menerimamu saat kau mau kembali kepadanya. Tidak ada kata terlambat. Hari ini kesempatan untuk kau kembali sama Tuhan. Kalau kau juga seorang pria, tidak ada kata terlambat. Ketika kau mau bertobat, Tuhan juga sudah siapkan pasangan hidup yang terbaik, seorang istri yang takut akan Tuhan buat hidupmu. Ya, dan kalau kau pernah gagal, kau mungkin sekarang wanita single parent, kau sampai punya anak. Ya, tidak ada yang mustahil saudara. Apapun keburukan, kehancuran masa lalumu, Tuhan sanggup memulihkanmu. Hari ini pesan terakhir buat saya. Kegagalan pernikahan adalah karena 80% terjadi di masa pranikah. Ya, Anda bisa bayangkan kalau saya tidak pulih, sekarang saya punya 3 anak wanita, seperti apa jadinya ketiga anak wanita saya. Pasti sebagai ibu yang pahit, saya akan mendidik anak saya dengan kepahitan saudara. Kamu jangan percaya laki-laki, semua laki-laki itu biadab, penjahat, hanya bisa merusak hidup kamu. Kamu harus jadi wanita karir, kamu harus jadi wanita pintar, cari uang yang banyak. Dan nanti kalau kamu menikah, kalau suamimu macam-macam, tinggalkan dia. Pasti saya akan didik anak saya seperti itu saudara. Karena saya seorang ibu yang terluka. Tapi puji Tuhan saudara, pada waktu Tuhan pulihkan saya, sembuhkan saya. Jadi pada waktu saya punya anak, saya bisa mendidik anak-anak saya dengan benar-benar firman Tuhan saudara, sehingga mereka menjadi putri-putri yang baik, dan sekarang mereka juga semua melayani Tuhan. Saya percaya saudara, lewat kesaksian ini biarlah menjadi berkat bagi semuanya. Tujuannya hanya satu saudara, nama Tuhan dipermuliakan. Kalau saya hancur, Tuhan bisa pulihkan, Tuhan bisa kasih masa depan yang baik. Saya percaya buat setiap saudara juga yang mendengar hari ini, Tuhan juga siapkan rancangan yang terbaik buat hidup saudara. Yang paling mendasar adalah hari ini datang kepada Tuhan, buka hatimu, mendekatlah kepada Tuhan. Selalu ada pengharapan bagi kita anak-anaknya yang mau datang kepada Tuhan. Dia tidak pernah menolak kita, dia selalu menyambut kita. Tuhan memberkati, dan kiranya kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi saudara. Tidak ada kata terlambat, masa lalumu bukan masa depanmu. Tuhan Yesus memberkati.